Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Dan percayalah karena mereka ada di sekitar kita. Balik lagi bersama saya Raja dan selamat datang di Horror Stuff. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan tentang 9 kisah nyata yang lebih menakutkan dan mengerikan dari film horor. Cerita di kehidupan nyata yang diangkat menjadi sebuah film memang selalu menarik untuk ditonton. Apalagi kalau dibungkus dengan genre horor yang menampilkan hantu dan segala misteri lainnya. Tak jarang, film-film tersebut membuat penonton terpukau, bahkan merinding. Setelah melihat film horor itu, banyak yang takut, tak sanggup membayangkan keangkerannya. Namun, bagaimana jika ada kisah atau pengalaman seseorang yang bahkan lebih menakutkan dari film-film horor tersebut? Itulah yang terjadi pada 9 kejadian nyata berikut ini. Bayangkan, bagaimana jika kita mengalaminya? Tentu lebih menyeramkan daripada film horor. Oke, sebelum video atau cerita ini saya lanjut atau kisah ini saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Horror Stuff, langsung aja yuk di subscribe channel Horror Stuff. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor atau kisah-kisah misteri selanjutnya. Dan nantinya saya lebih semangat lagi nih untuk membuat kontennya. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman atau sahabat Horror Stuff di luar sana yang sudah mendukung channel Horror Stuff hingga saat ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Penasaran? Seperti apa sih kisah-kisahnya? Yuk, simak ulasannya sampai selesai. Yang pertama, ada mayat di bawah ranjang. Mayat di bawah ranjang sudah sangat umum di film-film horor. Bahkan banyak orang suka parno dan takut melihat ada apa di bawah ranjang saat tengah malam. Meskipun sebenarnya tidak pernah ada apa-apa, kecuali di kamar hotel, terutama di Amerika Serikat. Mayat-mayat banyak ditemukan di bawah ranjang hotel di seluruh Amerika seperti Florida, California, Las Vegas, Atlantic City, dan New Jersey. Satu kasus yang rada mengerikan terjadi pada tahun 2003. Seorang tamu mencium bau aneh di kamarnya di Motel Capri. Meski jendela sudah dibuka selama 3 hari berturut-turut, dan tentu saja kamarnya telah diberi banyak wangi, bau aneh tersebut tetap tidak hilang. Setelah tamu check out, staf hotel segera mulai membersihkan kamarnya, di mana mereka menemukan mayat pria yang sudah membusuk di bawah ranjang kamar tersebut. Serem gak tuh? Yang kedua, ada Dyatlov Pass Incident. Pada tahun 1959, sebuah kelompok pendaki gunung berkebangsaan Rusia tiba-tiba menghilang saat sedang mendaki. Saat tenda mereka ditemukan, tim penyelamat shock dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mayat para pendaki sudah bergelimpangan di tanah dengan pakaian yang minim, dalam tanda kutip, di gunung salju saat musim dingin. Tenda-tenda tersebut robek dan jasad tersebut berwarna orange dengan luka dalam yang setara dengan kecelakaan mobil. Lebih anehnya, tidak ada tanda-tanda perlawanan meski tubuh mereka ditemukan dalam keadaan tengkorak dan tulang rusuknya patah. Bahkan seorang wanita ditemukan tanpa mata, lidah, dan beberapa bagian dari wajahnya.
Lanjut yang ketiga, telepon dari akhirat. Pada tanggal 12 September 2008, dua buah kereta api saling tabrakan di Los Angeles, menewaskan 25 orang. Salah satu penumpang yang tewas bernama Charles Ipik yang sedang pergi menuju LA untuk wawancara pekerjaan. Dia sangat berharap bisa mendapatkan pekerjaan tersebut agar dapat menikahi tunangannya yang bernama Andrea Katz yang tinggal di California. Setelah kecelakaan naas itu terjadi, telepon genggam Charles membuat sambungan telepon berkali-kali ke tunangannya, adiknya, ibu tiri, dan juga kakaknya. Namun, tiap diangkat, mereka tidak mendengar apa-apa. Dan ketika ditelepon balik, ternyata telepon genggamnya mati. Keluarga Charles hanya bisa berharap bahwa Charles selamat dan mencoba menelepon mereka untuk memberi kabar. Ketika regu penyelamat melacak sinyal telepon dari Charles, mereka menemukan tubuh Charles di bawah runtuhan kereta. Setelah investigasi, mereka menyimpulkan bahwa Charles tewas ketika tabrakan terjadi dan dia tak mungkin bisa menelepon. Dan ngomong-ngomong, mereka tak pernah menemukan telepon genggamnya. Lanjut, yang keempat ada Elisa Lam. Tragedi ini terjadi di bulan Februari 2013. Mungkin peristiwa ini sudah nggak asing di telinga kalian. Mahasiswi 21 tahun bernama Elisa ditemukan mengambang di tangki penyimpanan air di atap Hotel Cecil, Los Angeles. Jasadnya baru ditemukan oleh staf setelah banyak tamu hotel yang mengeluh bahwa air keran atau untuk minum rasanya aneh. Saya ulangi ya. Mereka minum air dari tangki penyimpanan air di mana jasad Elisa ditemukan. Tidak ada tanda-tanda trauma di tubuh Elisa. Dia juga tidak terpengaruh obat-obatan atau alkohol, sehingga penyebab kematian tersebut diyakini karena tenggelam. Pertanyaannya, bagaimana Elisa bisa mendapatkan akses ke atap di mana banyak alarm dipasang dan pintu untuk menuju atap dikunci? Lalu, bagaimana juga Elisa dapat membuka pintu tangki yang berat itu seorang diri, masuk dan lalu menutup lagi tutup tangkinya tersebut? Tapi yang paling bikin bergidik adalah saat-saat terakhir sebelum Elisa tewas. Yang kelima, ada rumah paling berhantu di Amerika. Kisah horor ini berawal dari kedatangan Charles Wright Congelier, istrinya yaitu Linda, dan pembantunya yaitu Essie, ke sebuah mansion megah di Pennsylvania. Pernikahan Charles dan Linda menjadi retak dan hancur ketika Linda memergoki Charles sedang berselingkuh dengan Essie pada musim dingin tahun 1871. Linda marah dan langsung menusuk Charles dan memotong-motong tubuh Essie. Namun itu hanyalah permulaan. Di tahun 1900, datanglah dokter adopsi Brunrister meninggali rumah tersebut. Dia menyebabkan sebuah ledakan yang memecahkan semua jendela dan menarik kedatangan polisi. Saat polisi menggeledah rumahnya, mereka menemukan eksperimen mengerikan di mana sang dokter mencoba untuk menghidupkan kembali kepala wanita muda yang tewas. Yang keenam, selamat datang di Fun House. Terdengar seperti cerita di buku Ghostbump. Rumah hantu di taman bermain benar-benar dipenuhi oleh mayat beneran. Inilah yang persis terjadi di taman hiburan New Pike di Long Beach, California. Pada bulan Desember 1976, regu kamera
datang ke taman itu untuk merekam sebuah episode dari acara televisi berjudul $6 Million Man. Saat sedang bersiap-siap, seorang pekerja memindahkan manusia gantung di mana tangannya lalu copot dan memperlihatkan tulang manusia. Ternyata mayat itu berasal dari orang yang tewas di tahun 1911. Sebelum mayat ditemukan atau manusia gantung itu sudah berada di taman tersebut selama 4 tahun. Para pengunjung mengira itu hanyalah boneka. Yang ketujuh, dikubur hidup-hidup. Ini benar-benar pernah terjadi. Tidak hanya di film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds. Tragedi ini juga terjadi pada seorang wanita Yunani yang menderita kanker. Dia dikubur hidup-hidup karena dokter salah mengira dia telah mati. Pengunjung makam mendengar suara gedoran dan juga teriakan yang redup dari peti matinya. Kira-kira 1 jam setelah ia dikubur. Setelah akhirnya kuburan digali kembali dan peti matinya diangkat, wanita tersebut telah tewas. Ini tidak terjadi di abad pertengahan yang banyak menyuguhkan kisah-kisah horor seperti ini, melainkan terjadi di bulan September 2014. Yang ke-8, belatung pemakan daging di dalam kepala. Ketika kita ingin bepergian ke luar negeri, mungkin ada baiknya juga kita mendapatkan vaksinasi agar kebal terhadap penyakit seperti tipes atau demam kuning. Namun, kita tak pernah berpikir tentang belatung pemakan daging. Ketika wanita Inggris bernama Rochelle Harris pergi liburan ke Peru di tahun 2013, dia tak akan pernah menyangka apa yang dibawanya kembali ke Inggris. Dia mengeluh akan sakit kepala yang luar biasa, nyeri di wajahnya, dan suara garukan di dalam kepalanya. Ketika cairan mulai keluar dari telinganya, dokter mengira itu hanyalah infeksi telinga yang tidak berbahaya. Sampai mereka melihat banyak belatung menggeliat jauh di dalam telinganya. Ternyata saat di Peru ada lalat yang mengeluarkan telurnya di dalam kepala wanita malang ini melalui telinganya. Semakin parah, dokter mencoba untuk menyelidiki telinganya. Larva semakin berjalan mundur masuk ke kepalanya, membuat lubang sebesar 12 mm di kanal telinga. Yang terakhir atau yang ke-9, The Doodler. The Doodler adalah nama untuk seorang pembunuh berantai yang telah menghabisi nyawa 14 pria di San Francisco dari Januari 1974 sampai September 1975. Dari sekian banyak pembunuh berantai, apa yang membuat The Doodler begitu menyeramkan? Gaya khas membunuhnya yang eksentrik. Sebelum membunuh, dia menggambar calon korbannya terlebih dahulu, seperti di film Titanic, yang ia temui di klub-klub malam, tanpa disadari oleh korbannya yang mengira dia adalah seorang pelukis dan pecinta seni. Mereka lalu berhubungan badan dengannya sebelum akhirnya ditusuk sampai mati. Dan untuk pengetahuan Anda, The Doodler tidak pernah diketahui identitasnya dan belum tertangkap sampai sekarang. Oke, gimana nih menurut kalian cerita-cerita barusan yang sudah saya ceritakan? Jika suka silakan di like, dan jika tidak suka silakan di dislike aja ya. Oke, untuk teman-teman nih, jika mempunyai cerita-cerita horor atau kisah-kisah misteri ataupun itu terjadi kepada kalian sendiri, kirimkan cerita kalian ke link yang sudah saya siapkan di bawah deskripsi. Saya Raja, sampai bertemu lagi di cerita horor atau kisah-kisah misteri selanjutnya.